Iya, Hai. salah lagi, salah mulu. Kenapa ya gue? Gak apa-apa, manusia itu emang tidak luput dari salah. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Gabut Aja, masih di YouTube channelnya Aji Bartoninata. Balik lagi sama gue, Giska. Terus sama teman-teman yang lain juga. Dan hari ini kita kedatangan teman-teman yang baru nih. Teman-teman baru, nggak sih? Teman baru, karena Dipai kan udah pernah nih. Sekarang kita kedatangan tamu Elvina. Hai Elvina. Boleh Halo. kali ya, Halo, kita El. dikasih solo itu biar kelihatan mukanya lebih jelas gitu. Anjay. Solo review. Ya, jadi Elvina ini teman kampus kita juga, satu kampus sama kita bareng. Terus Elvina juga sering banget kita ajakin ngobrol-ngobrol seputar permasalahan sosial, ya isu-isu yang ada di sekitar kita lah kayak gitu. Nah, hari ini El pengen bantu kita untuk sharing-sharing mengenai insecure gitu. Nah, sebenarnya insecure itu apa sih? Insecure itu mungkin udah pada sering dengar, apalagi sejak ada film apa sih yang filmnya Ernest itu loh. Imperfect. Apa sih namanya? Iya, Imperfect. Imperfect. Sejak ada film Imperfect, kita jadi kayak lebih aware lagi dengan kata-kata insecure gitu. Dan bahkan orang-orang jadi sering banget nyebutin insecure. Aduh, daripada insecure mending bersyukur gitu kan. Sering banget orang ngomong kayak gitu. Nah, sebenarnya insecure itu apa? Insecure itu merupakan perasaan kayak keraguan, nggak percaya diri, kekhawatiran, ketakutan gitu. Jadi yang terhadap diri sendiri maupun hal-hal di luarnya gitu. Terus insecure sendiri banyak sih penyebabnya. Nah, salah satunya itu karena kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain, atau mungkin ada juga rasa-rasa tidak enak di masa lalu, atau mungkin bisa juga karena lingkungan sosialnya, atau kita baru aja merasa gagal nih, kita langsung gagal, jadi kayak mempertanyakan kembali tentang kredibilitas diri kita gitu. Dan itu yang bikin kita jadi insecure gitu. Nah, kurang lebih sih itu, mungkin nanti anak-anak yang lain bisa nambahin. Nah, selanjutnya mungkin gue pengen dengar dari kalian nih, terutama si Elvina dan Nipai, mengenai pengalaman insecure kalian gitu. Kayak boleh lah ya, gue minta ceritain gitu. Boleh banget tuh. Siapa dulu nih? Elvina lah, jelas. Oke, Orang siap. eksternal dulu, expertnya dulu. Expert ya, El? Oke, boleh El dulu. Halo, teman-teman gabut aja. Apa sih sebutannya? Gabuters. Iya, ini cocok logi loh. Lu mau cocok logi ya? boleh gabuters, boleh. Ya, apa tadi pertanyaannya? Pengalaman insecure ya? Banyak sih, misalnya gue tuh termasuk orang yang insecure, dan gue yakin bukan cuma gue sendiri, semua orang mungkin pernah merasakan insecure. Karena namanya manusia itu emang kecenderungannya selalu mencari posisi aman, sementara insecure itu rasa takut akan banyak hal, maksudnya lebih ke apa ya, perasaan tidak aman. Biasanya karena misalkan ada zona kita ada di tempat baru, dan namanya kehidupan itu kan selalu berubah-ubah. Jadi banyak sih pengalaman insecure gue. Dan kalau pengalaman pribadi nih yang bisa gue ceritain, gini deh, menurut gue insecure itu ada dua, yang kelihatan sama yang nggak kelihatan. Dan gue tipe yang kalau gue insecure itu kelihatan. Gue tuh insecure banget ketika gue ngomong di depan umum. Pasti kalau gue ngomong di depan umum itu biasanya tuh kayak gue selalu nervous, gemeteran, terus kayak ya muka merah yang kayak gitu-gitu lah. Jadi karena gue merasa diri gue itu nggak worth it gitu, karena gue merasa diri gue itu nggak layak gitu. Gue takut gue ngomong salah, gue takut gue ngomongnya ngelantur, gue takut omongan gue itu nggak sesuai sama ekspektasi pendengar gue sendiri gitu. Misalnya ngedengerin gue presentasi, itu sih yang paling insecure gue yang paling besar. Itu sih. Oke, thank you El udah sharing. Ya, sebenarnya orang juga suka nggak sadar gitu ya, misalkan lagi presentasi terus cemas, terus apa, mungkin dia nggak sadar kalau sebenarnya dia alami adalah hal insecure gitu ya. Kayak misalkan gue kredibel gak sih dalam menyampaikan materi ini gitu, apakah penonton gue nyaman dengan apa yang gue sampaikan gitu-gitu ya El. Oke. Ya nih gue aja insecure nih sebenarnya, mulai ini deg-degan. Nggak bercanda. Ya nggak apa-apa sih ya.
Nggak apa-apa. Ya soalnya Oke. gabut aja ditontonnya sama puluhan ribu orang ya. Oh iya, alhamdulillah, amin ya Allah. Wow, banyak sekali Oke. ya. Kasih loh doanya. Ya, kita amin aja dulu ya. Oke, thank you El. Lanjut di Pai, silakan di unmute. Halo, assalamualaikum di Pai. Ya, halo di Pai. Halo, nah ya udah. Ya, Nah, oke. oke. Iya, Mas sama ya pertanyaannya, pengertian insecure sama pengalaman insecure menurut yang pernah gue alamin gitu. Ya. Ya, jadi sebelumnya selamat malam teman-teman dan selamat malam yang nonton Gabut Aja hari ini. Terus gue juga mau ngasih tau tadi gue di mute karena background gue berisik banget, jadi gue mohon maaf semuanya. Jadi kalau menurut gue dan yang gue pelajarin dari apa yang gue baca dan apa yang gue temuin sehari-hari gitu, maksudnya kayak ngobrol sama temen atau sama orang-orang tertentu. Jadi insecure itu kan rasa tidak aman atau rasa tidak nyaman diri sendiri terhadap standar sosial gitu. Termasuk merasa tidak cukup terhadap diri sendiri. Ya benar tadi kata si siapa Elvina, kan orang-orang ya kita tahu lah manusia kan pasti pengen nyari aman ya untuk menghindari mungkin hal-hal yang nggak sesuai dengan apa yang dia pengen, kayak obstacle itu kan pasti ada ya, obstacle pasti ada. Nah, gimana caranya orang-orang ini menghindari itu? Tapi terkadang kalau misalnya orang itu ketemu obstacle dan mereka nggak tahu how to deal with that, kayak misalnya nggak tahu harus kayak gimana ketika menghadapi itu kan malah jadi insecure buat dia sendiri kan, biasanya kan kayak gitu contoh terkecilnya. Dan misalnya kayak fenomena atau pengalaman yang pernah gue alamin waktu ya selama gue hidup inilah, salah satunya itu kayak misalnya gue kan suka ini ya teman-teman, maksudnya kayak suka nulis dari dulu. Mungkin teman-teman gabuters nih, maksudnya kayak nih berlima lah, bukan gabuters yang nonton mungkin juga belum kenal gue. Jadi gue kan sering nulis gitu kan, dan salah satunya di organisasi itu kayak nulis berita kan. Waktu itu gue bergabung di organisasi lembaga pers mahasiswa. Jadi gue dituntut untuk nulis berita, gimana caranya biar berita itu mumpuni lah, biar berita itu bisa dibaca dengan layak oleh pembaca-pembaca kan. Nah, gue itu merasa kayak gue kan orang baru, anak baru lulus SMA, gimana sih gue belum tahu kayak secara mumpuni itu nulis berita tuh kayak gimana kan, walaupun udah dikasih tahu sebelumnya caranya gimana. Tapi gue secara diri sendiri ya, secara pribadi gue ngeliat itu kayak apakah kapasitas gue, mempertanyakan diri gue sendiri nih, apakah kapasitas gue sebagai reporter ini sesuai dengan apa yang gue tulis, apakah itu udah sesuai dengan apakah itu udah layak dibaca sama pembaca gitu. Itu yang jadi sebenarnya itu jadi diri gue insecure gitu, kayak secara nggak langsung itu nyerang tingkat kenyamanan gue sendiri, termasuk juga jangankan yang waktu gue nulis berita terus dipublish secara masif kan, itu kan lewat website kan kita beritanya ya. Nah, itu juga kayak misalnya gue waktu di kelas nih kan ada presentasi gitu. Gimana kalau L kata dia nyebutnya ada 2 ya, apa aja L yang secara terang-terangan ya, menurut gue yang bisa terlihat oleh orang lain dan yang nggak terlihat. Yang nggak terlihat ya. Kalau gue biasanya yang nggak terlihat ya, kebalikannya dari kebalikan lu. Ya. Iya, kebalikannya. Kalau gue kayak misalnya nih di belakang kan kita pasti mengkonsepkan sesuatu ya, kayak presentasi kan kita harus nyiapin berbagai macam hal lah sesuai dengan silabus yang udah dikasih sama dosen. Nah itu tuh gue ngeliat kayak ada perbedaan nih misalnya nih, dan gue nggak tahu cara ngehandle perbedaan si A, B, dan C dengan pendapat gue sendiri, dan akhirnya karena gue takut dan ngerasa nggak enak sama orang itu, ya udah gue serahin ke si orang lain misalnya. Itu kan karena gue sebenarnya insecure aja, kayak ini gue nggak enak nih sama dia, takutnya gue nyakitin perasaan dia atau kayak gimana. Ya udah akhirnya gue serahin ke orang itu, padahal itu kayak gitu nggak boleh kan sebenarnya. Kayak misalnya kita juga punya hak untuk berbicara, kita juga punya hak untuk berpendapat, namanya juga kerja kelompok kan, pada seyogianya harusnya kan emang itu milik bersama gitu. Cuman karena gue tingkat kenyamanan gue waktu itu masih jadi mahasiswa baru, gue ngelihat ya gue nggak nyaman dengan itu, ya udah gue secara tertutup ya El ya tadi ya, yang nggak ya dilihat secara langsung, ya udah gue coba untuk berikan pendapat, maksudnya kayak memprioritaskan pendapat orang lain untuk bisa ngasih presentasi yang terbaik gitu. Ya paling gue itu aja sih teman-teman. Oke, thank you Dipai. Udah share pengalaman
insecure-nya gitu. Oke, mungkin kita langsung ke selanjutnya aja ya. Jadi kayak menurut lo semua nih, sekarang gue naik ke semuanya, nggak cuma ke L dan Dipai gitu. Menurut kalian semua, insecure tuh hal yang wajar apa enggak sih? Kalau misalkan wajar, kenapa? Kalau nggak wajar, kenapa? Mau dari siapa dulu nih? Aji, Gua Afi dulu deh. boleh. Ayo. Ya. Oke, siapa? Gua. Aji apa Afi? Aji. Kalau Oke, silakan. kalau menurut gue insecure tuh normal ya. Maksudnya insecure itu kan rasa cemas. Kayak misalnya lu cemas akan kemampuan lu cemas akan penampilan kayak gitu-gitu. Dan menurut gue juga insecure bukan suatu hal yang lebay sih, karena banyak banget orang-orang yang menganggap kalau misalnya gue insecure banget dalam suatu hal terus habis itu gue terlarut, gue sedih, nangis, itu bukan suatu hal yang apa ya, yang nggak baik gitu, malah itu lebih baik kan, karena lo tahu masalah lo tuh apa, dan lo tahu apa yang lo hadapin, dan step selanjutnya adalah bagaimana caranya lo mengatasi insecure itu gitu kan. Karena kalau menurut gue ya banyak banget orang yang ngerasa insecure dan dia hanya terlarut dengan hal itu gitu, walaupun memang udah beberapa kali dia melakukan usaha-usaha untuk mengatasi insecure-nya, tapi pasti ada lah ketika kita mengatasi hal itu, pasti ada, misalnya ada gagal terus habis itu kita berhasil terus gagal lagi, itu menurut gua hal yang wajar. Jadi kalau dibilang insecure itu wajar apa enggak, ya wajar banget, manusiawi lah istilahnya. Setiap orang juga pasti insecure, baik itu yang tadi gue bilang kan di generasi Z, millennials, ataupun di generasi sebelumnya pasti bakalan merasakan insecure. Kalau gue gitu sih. Ya, oke, thank you Aji. Gue setuju sih dengan pernyataan Aji, dan insecure tuh nggak kenal zaman sih ya. Mungkin kalau sekarang tuh seakan-akan kayak millennials, Gen Z tuh kayaknya insecure-nya tinggi gitu. Padahal nggak juga sih, maksud gue benar itu terjadi di semua zaman. Tapi karena kita sekarang di zaman yang terekspos, jadi paling kelihatan tuh kita gitu loh. Zaman-zaman kita gitu, kayak kelihatannya nggak cuma, padahal mah nggak cuma generasi Z atau milenial doang yang Ya. punya tingkat insecurity tinggi. Gue setuju banget. Oke, selanjutnya mau siapa? Afi nih, Afi. Silakan Afi. Oke, selanjutnya mau siapa? Siapa nih? Gue deh. Iya, emang lu, Fi. Kalau menurut gue tadi insecure tuh pengertiannya sama kan. Kayak tadi nggak mau takut lah menghadapi kenyataan, terus nggak berani keluar dari zona nyaman. Tapi menurut gue semua itu ada celaknya sih. Dan gue termasuk orang yang insecure, apalagi kan gue cadel kan. Jadi menurut gue, kalau gue sendiri ya cara nge-handle-nya ya, gue lebih ngeliat ke situasi sih. Karena nggak mungkin di setiap situasi yang lu takut untuk keluar, lu takut untuk show off gitu, di situ nggak ada celah. Makanya gue pasti selalu manfaatin celah sih. Dan ketika celahnya ada, ya itu langsung gue ambil. Itu benar-benar sekaligus buat nutupin rasa insecure gue. Kayak gitu. Betul, sepakat gue sama lu. Oke, selanjutnya L atau Dipai? Oke dulu, oke. Setuju sih sama yang udah diutarain sama teman-teman. Gue cuma mau nambahin sedikit aja. Jadi emang insecure itu wajar dan normal, tapi tetap di dunia ini selalu ada batasan gitu. Jangan sampai insecure lo ini melebihi batas atau kapasitas mental lo dan mempengaruhi kehidupan lo. Maksudnya mempengaruhi kehidupan lo banyak gitu loh. Jadi lo harus punya batasan rasa insecure lo gitu, dan lo harus punya cara untuk healingnya. Jadi jangan karena ini wajar, jangan menjadikan insecure ini sebagai kenormalan yang ya udahlah gue insecure. Toh juga banyak yang ngalamin ini. Bagus pemikiran kayak gitu, tapi jangan sampai lo jadi stuck di situ aja dan nggak mau upgrade kemampuan diri lo gitu aja sih pesan gue. Oke. Lanjut Dipai. Iya, kalau menurut gue sih emang insecure itu wajar ya. Tiap orang pasti pernah mengalami atau pernah ada di posisi insecure itu sendiri. Karena insecure itu kan bagian dari hidup lah. Kita kan punya tingkat kenyamanan sendiri. Terus kita juga berbeda-beda cara menghadapi obstacle dalam hidup kita sendiri. Betul kayak L tadi. Tapi jangan dijadiin itu
patokan kalau misalnya itu normal aja dan nggak mau ngupgrade diri gitu buat menghadapi itu, karena hidup ini kan dinamis ya, hidup ini dinamis, terus kita dituntut nih sebagai manusia untuk berkembang, tapi kan kita nggak boleh ngejudge secara keseluruhan. Misalnya kalau orang insecure itu langsung ngomong orang insecure ini lemah, itu nggak boleh banget, itu sangat dilarang kalau menurut gue, karena semua orang punya latar belakangnya masing-masing nih. Semua orang punya latar belakangnya masing-masing, kita nggak tahu apa yang udah dilewatin di hidup mereka masing-masing, jadi kita harus ngasih, kalau nggak bisa ngasih empati, seenggaknya kita ngasih simpati ke orang itu sih paling gue pelajarin, karena insecure itu wajar, tapi intinya gimana kita dealing with that supaya insecure itu nggak jadi momok mematikan dalam hidup kita sendiri, karena we deserve better as a human being, kita punya kita layak mendapat hidup yang lebih baik gitu, kalau menurut gue itu sih. Ya mantap Dipai. Gue setuju banget sih sama ya kalian semua gitu. Kalau insecure itu sebenarnya hal yang wajar dan bisa terjadi ke siapa aja. Karena ya pada dasarnya semua manusia itu kan ingin aman lah ya gitu, dan nggak mau ngerasa terancam hidupnya. Dan ketika dia merasa terancam, akhirnya dia ngerasa insecure gitu. Dan itu adalah hal yang sangat wajar gitu. Sedangkan kita yang remahan peyek gitu ya, Kendall Jenner aja yang kayak udah cantik banget, udah hampir sempurna gitu aja, dia tuh selalu insecure setiap kali mau runway gitu, setiap kali mau jalan. Terus kayak gimana kita gitu. Jadi menurut gue gue setuju sama kalian, insecure itu hal yang wajar, tapi ya balik lagi kita harus tahu batasannya. Jangan jadiin insecure itu sebagai tameng lah untuk lo berhenti sampai situ aja gitu, karena ya semua orang itu pasti punya tingkat masing-masing lah gitu, dan jangan sampai karena lo insecure akhirnya malah jadi lo berlarut dan lo punya penyakit mental yang tidak seharusnya hal itu terjadi gitu loh. Oke, nah terus selanjutnya mungkin kita jawab pertanyaannya di komen kali ya. Dari Claudiland. Iya, ada yang nanya. Halo, aku mau nanya, ini kan dealing insecure pada diri sendiri. Nah, yang sulit adalah men-encourage orang yang lagi ngadepin insecure. Menurut kalian gimana cara support orang yang lagi insecure as a friend? Oke. Duluan boleh gak yang jawab? Boleh. Makasih Claudiland. Halo? Oke. Iya. Ya, silakan. Kalau dari gue sendiri sih ya beberapa kali itu kan temen gue juga pernah ngalamin insecure gitu. Terus cara gue sebagai temen untuk mengencourage kalau ya nggak apa-apa lo insecure, dan gimana cara supaya dia bisa dealing with it adalah kasih waktu gitu, kasih dia waktu dan kasih dia space juga gitu. Tapi ini balik lagi sih ke kebutuhan teman lo gitu. Teman lo itu kondisinya lagi membutuhkan waktu, atau membutuhkan orang di sampingnya gitu. Kalau misalkan dia itu membutuhkan orang di sampingnya, lo temenin gitu dan kasih tahu kalau misalkan insecure itu adalah hal yang wajar, dan setiap orang itu tuh pasti ada waktunya gitu loh. Ada waktunya lagi down, ada waktunya lagi berjaya gitu, kayak lagi semangat, lagi ngerasa dia lagi up gitu lah segala macam. Jadi kalau menurut gue lihat lagi kebutuhan temen lo, dan selalu ada di sisinya aja sih gitu. Ketika dia butuh space ya lo kasih space-nya itu, tapi tetap harus ada, tetap ada di sisinya juga gitu. Kalau dari gue sih mungkin itu kali ya. Kalau yang lain mungkin? Ya boleh. Gue singkat aja sih. Buat cara mengencourage-nya, menurut gue lo jadi pendengar aja. Karena yang pastinya tadi Giska bilang juga kan, karena ketika orang merasa insecure, pasti emang sebenarnya dia pengen mencurahkan gitu loh apa yang dia rasakan. Dan menurut gue ada beberapa orang yang merasa ringan bebannya ketika dia bisa bercerita sama orang tentang apa yang dia rasakan gitu, apa yang dia sedang dia cemaskan kayak gitu sih kalau gue gitu. Jadi kayak apa ya, sama satu lagi sebenarnya kalau gue melihat ini, lo harus bisa memilih orang yang bisa emang mendengarkan lo, karena nggak semua orang mau mendengarkan apa yang kita rasakan kan, maksudnya apa yang kita cemasi kayak gitu. Jadi langkah awal adalah lu harus tahu lu harus kemana, harus bercerita ke siapa yang lu percaya yang pasti, dan lu
bisa kasih tahu dia kalau gue butuh didengerin doang atau gue butuh solusi dari dia kayak gitu. Kalau gue gitu. Ya, setuju sama Aji. Oke, thank you. Mungkin El, Dipai, atau Afi mau nambahin? Boleh. Gue mau kalau- nambahin dong. Oh boleh Afi. Boleh, Afi silakan. Ya, tadi gue setuju sama Aji. Cara pertama gue untuk dengerin cerita orang-orang yang insecure tuh pasti dengerin dulu. Karena jujur aja ya, jadi pendengar yang baik tuh susah anjir. Maksud gue kayak lu Iya, harus anjir. dengerin orang tanpa harus nyela gitu ya. Dengan mengganding-bandingkan sama diri lu sendiri kayak masih mendingan lu kalau gue begini. Nah, itu tuh jangan susah banget gitu. benar. Itu dilarang Dan gue banget. masih Nah, terus itu terus Silakan. belajar untuk nggak kayak gitu ya. Maksudnya dengerin dulu sampai selesai, terus lu harus beranggapan kayak lu harus bisa di posisi dia gitu, lu harus ngebayangin itu, baru lu bisa nanggepinnya. Itu sih yang susah sih. ya, Iya. gue setuju Gue kayak sama gitu. Afi juga. Elvina terakhir nggak apa Oke, ya? Le? lanjut. Sebagai penutup Silakan, juga Dipai. nih. Ya, jadi kalau dealing insecure sebagai teman ya, gimana cara nge-encourage? Betul tadi kata Aji, Afi dan Giska kan, salah satunya adalah lewat kita kedengerin dulu nih. Kalau dari setelah dengerin cerita si teman kita ini, kita jadi tahu kan dia sebenarnya lagi butuh apa sih sebenarnya dari cerita yang dia udah utarain. Terus juga yang paling penting adalah ketika menghadapi orang-orang yang lebih insecure kayak gitu, lebih baik jangan hanya how you doing, gimana kabar lu, kok bisa, itu malah ngebuat dia jadi nginget masalah-masalah yang tengah dihadapin dia. Justru kalau kayak gitu malah lebih ke say something please, kayak misalnya udah cerita aja nggak apa, gue coba temenin. Terus juga satu hal lagi yang menurut gue penting sih kalau untuk menghadapi atau mendorong orang yang lagi insecure gitu, kita show don't tell aja, langsung aja ngasih tindakan, jangan cuma di ngomong kata-kata. Kalau bisa kan, ini misalnya yang dalam konteks teman dekat ya, kayak udah sahabat gitu. Misalnya kita tahu kalau dia lagi sedih kan, dia pasti butuh orang yang ngerengkuh dia dalam pelukan atau gimana kan, kita langsung nyamperin dia lah atau gimana kan, karena kita tahu faktor proximity juga berpengaruh banget itu kan, faktor kedekatan maksudnya. Dan itu sih salah satu yang penting sih, selain kita jadi pendengar, show don't tell itu bisa jadi pertimbangan yang penting juga untuk ngebantu teman kita yang sedang menghadapi insecure gitu. Elvina mungkin mau meluruskan. Thank you, Dipai. Lanjut, Dip. Nggak sih. Semuanya maksudnya udah terjawab ya dari omongan teman-teman lainnya gitu. Maksudnya ya mungkin yang gue tambahin sedikit aja, kayak lo kan udah temenan nih, lo pasti udah tahu karakter teman lo itu kayak gimana ya, walaupun nggak ada yang tahu aslinya kita 100% selain diri kita sendiri gitu. Tapi kan lo udah pasti tahu karakter temen lo itu kayak gimana. Dan menurut gue kayak namanya pertemanan kan berarti lo udah cukup lumayan lama gitu misalnya teman sama dia, dan lo udah tahu dia orangnya kayak gini. Dan jangan sampai cara penyampaian lo atau cara lo memfasilitasi atau mensupportnya itu nggak cocok dengan karakternya dia gitu aja sih kalau tambahan dari gue. Ya, setuju. Betul. Cloud Presiden 2024. Iya, makanya tadi kayak balik lagi. Betul. Iya, makasih Cloudy Land udah nanya. Cloudy Land, makasih. Ya, gue setuju sih sama El, Aji, Afi, dan Dipai gitu. Sebenarnya kalau cara nge-treat teman yang lagi dealing sama insecure-nya itu balik lagi ke kebutuhan temannya juga. Terus kita jangan judgmental kali ya, lebih tepatnya gitu. Kita harus coba untuk melihat lagi gitu loh, kira-kira kenapa ini bisa terjadi, terus ngelihat secara dengan perspektif yang lain juga kali ya, kayak gitu. Oke, semoga jawaban-jawaban kita membantu Cloudy Land dalam menghadapi teman yang lagi dealing dengan insecurities-nya ya. Ya. Amin, semangat. Amin ya, semangat. Oke, kalau gitu mungkin sekarang gue juga mau nanya nih, menurut kalian contoh kecil bentuk insecure itu kayak gimana sih? Yang kayak tanpa disadari itu tuh adalah hal yang sebenarnya adalah insecure gitu. Contohnya nih, gue kasih kali ya, biar kebayang gitu. Kalau menurut gue, secara tidak langsung itu tuh filter Instagram, filter Instastory gitu loh, yang ada beauty-beauty-nya segala macam. Itu tuh bagi sebagian orang, atau mungkin bagi gue juga gitu kali ya, itu juga jadi salah satu, tidak langsung jadi
apa ya insecure lah gitu ketika kita nggak pakai beauty filter jadi nggak pede lagi gitu. Nah itu kan salah satu contohnya. Tapi ketika lo ngerasa lo pengen pakai filter karena lucu aja ya itu nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai lo pakai filter karena lo nggak mau nunjukin wajah asli lo gitu, maunya pakai yang beauty effect gitu. Kalau itu sebenarnya salah satu dari bentuk insecure gitu. Tapi itu contoh kecil aja kalau menurut gue. Nah kalau menurut kalian yang tanpa disadarin contoh insecure tuh kayak gimana? Siapa duluan nih? Gua. L kali ya nih L ya? Aji. L dulu. Aji aja dulu Aji. Contoh kecil ya. Kalau gua Instagram. Jadi udah beberapa setahun belakangan ini gue ngerasa Instagram itu ngebuat gue jadi apa ya? Jadi nggak pede aja sih karena kan sebenarnya Instagram itu tuh kan nggak semua orang bisa nggak semua orang menggunakan Instagram itu sebagai suatu hal untuk mencurahkan apa yang dirasakan gitu kan. Maksud gue emang nggak seperti itu sih. Maksudnya kebanyakan Instagram itu isinya kayak hal yang apa ya, membanggakan apa ya, lebih ngebanggain diri sendiri, maksudnya melihat kemampuan lo lagi apa, lagi mendapatkan apa dan yang lain. Menurut gue itu wajar. Cuman kalau gue pribadi, karena gue nggak bisa ngomong kalau enggak Instagram tuh nggak bisa kayak gitu, gue juga nggak bisa bilang gitu. Jadi pada akhirnya gue melakukanlah nge-mute semua postingan orang sama Instastory kayak gitu, karena gue sendiri ngerasa apa ya, gue pribadi ngelihat kehidupan orang tuh jadi kayak aduh apa sih ini, gue mending gue nggak usah lihat lah kayak gitu. Jadi karena gue ngerasa insecure aja gitu. Kalau gue gitu sih kalau contoh sekalian. Iya. Jadi kayak karena Instagram tuh isinya senang-senang, terus kita ngeliatnya kok hidup orang senang mulu, gue kagak gitu kan. Iya, kadang kan ada yang kayak gitu ya. Jadi gue melakukan itu untuk bisa jadi proses healing gue gitu. Dan nggak banyak feedback dan banyak feedback orang yang tahu dengan apa yang gue lakukan gitu, kayak ih parah banget sih, sombong kayak gitu ya. Mas gue kayak ya udah, orang Instagram gue juga gitu kan. Iya benar. Gitu sih. Oke, thank you Aji. Ya. Tadi El mau ngomong? Ya, hal kecil ya yang membuat insecure. Ini gue berkaca pada diri gue sendiri aja. Gue tuh insecure kalau gue belum mandi. Pokoknya menurut gue mandi itu harus menjadi hal nomor 1 gitu. Walaupun lo gak make up, pokoknya lo mandi. Walaupun lo gak diindu sama orang, pokoknya harus mandi gitu. Jadi gue tuh pasti harus mandi. Bahkan kalau keluar kayak ke warung doang yang cuman 5 langkah dari rumah gue, kalau dalam keadaan belum mandi pagi, itu gue gak bakal mau. Itu sih sebenarnya. Itu kecil kan ya. Tapi emang menurut gue mandi itu penting. Pokoknya gitu deh. Aneh emang, maaf. Kalau gak mandi insecure jadinya ya? Ngerasa takut bau atau gimana gitu kali. Iya, padahal kan itu sebenarnya ya nggak ada juga orang yang mau ngendus gitu ya. Aduh. Iya benar-benar. Oke. Menarik. Oke. Selanjutnya mungkin Dipa ya, Taufik. Merugikan orang lain ya, El ya, kalau misalnya kita nggak mandi terus ngebuat orang lain bau kan. Iya, cuman sebenarnya kan ya kayak lu nggak mandi seharian, kalau lu di rumah doang kan juga kayaknya nggak bikin bau ya. Nggak masalah. Ya, cuman kayak suatu perasaan aja kayak gitu. Pokoknya gue merasa gue nggak mau orang jadi terganggu, tutup hidung, terganggu ya. Walaupun sebenarnya kadang overthinking aja, ngapain juga gitu orang sampai peduli gitu gue mandi atau enggak. Iya. Tuh. Iya, jadi gue suka. Dipa dulu ya. Kalau gue apa ya? Dipa dulu tuh. Ya udah, Vi, maaf ya, Vi. Udah ngomong dulu kalau nih. Abis nyetir kemarin jauh banget, jadi gue dulu gak apa ya, Vi, lu napas dulu. Ini gimana nih? Oke. Ya, jadi apa ya, setelah gue merespon si Elvina juga, jadi kayak insecure hal kecil ya, dari hal kecil ya. Kayak gue misalnya waktu di sekolah deh, ini berawal dari sini nih insecure-nya nih. Jadi waktu di sekolah gue pernah nih, gue nggak bisa kan matematika tuh, gue anti banget kan dulu. Misalnya gue suruh ngerjain soal integral apa ya namanya, gue lupa, sama guru gue
Dan gue tuh Ya, lagi ya, diem aja, gue mencoba untuk stay calm biar nggak ditunjuk maju. Nggak taunya gue ini kayaknya notice dari gelagat gue yang gimana sih, kayak bocah SMA kelas 10 terus kayak gimana nih ditunjuk kali gue ya. Beneran aja ditunjuk kan. Ya udah akhirnya gue ditunjuk buat maju dan gue nggak bisa, gue celingak kan kanan kiri, udah itu di padahal di dalam kelas itu kan kayak anak-anak aku teman kelas kita tuh kayak ya udah biasa aja, cuman gue kayak ngerasanya mereka tuh kayak mengintimidasi gue atau nggak, gue di depan sana terus gue merasa kecil, gue nggak bisa diliatin orang banyak, terus gurunya neken, ayo bisa nggak, kalau nggak bisa duduk depan ya gimana gue inget banget tuh kayak gitu, gue suruh duduk depan kan ya, gimana gue makin nggak ciut. Ya udah setelah gue SMA itu kelas 10 gue langsung kayak makin takut sama pelajaran MTK kan. Itu mulai dari hal kecil itu sebenarnya, cuman waktu gue kuliah dan gue ngelihat itu sebagai apa tolak ukur gue lah, kalau gue misalnya gini-gini terus gue nggak bisa, akhirnya satu apa revenge gue lah ya, redemption gue, kayak pembalasan dendam gue kan ada tuh statistika ya, mata kuliah statistika ya. Itu jadi bukti apa, gue coba ngebuktiin kalau gue bisa nih, mana nih guru gue yang kemarin suruh duduk di depan nih statistika nih. Ya udah itu paling salah satu hal kecil yang dari eksternal ya, gue ngeliatnya dari situ. Terus kalau misalnya dari internal, kayak lingkungan terkecilnya adalah karena ini misalnya di keluarga gue kan anak pertama ya, gue anak pertama, dan gue ngerasa kalau misalnya gue nggak bisa ngasih contoh baik ke adik-adik gue, itu kan bisa jadi tanggung jawab gue yang berat gitu ya. Misalnya itu bisa jadi apa sih, salah satu cara untuk ini sih apa ngehandle lo ketika lo udah punya rumah tangga sendiri atau gimana kan, soalnya kan nanti lo bakalan punya anak atau gimana tuh. Terus kayak harus ngasih contoh yang baik nih buat adik-adik gue. Jadi kayak apakah gue udah jadi kakak yang baik atau enggak, karena adik-adik gue juga nggak pernah cerita, gue galak banget kalau di rumah teman-teman. Jadi gue gak bisa gak tahu evaluasi gue sebenarnya gimana nih. Kemarin kan yang ke rumah gue mungkin tahu tuh kayak Anggun ngambek mulu tuh sama gue tuh. Anggun tuh adik paling kecil, umur dia 5 tahun, jadi ya dia apa sama gue lah. Ya mungkin nanti evaluasinya nanti aja kali ya. Iya, sebenarnya itu jadi titik insecure gue, jadi insecure juga teman-teman, karena gue kayak apakah gue udah jadi kakak yang baik buat mereka atau enggak, karena kan mau gimana pun juga kakak adalah teladan juga kan buat adik-adiknya nanti. Itu sih paling yang gue pertanyakan pada diri gue sendiri. Oke, Afi. Silakan Afi. Kalau contoh paling gue ngambil dari yang tadi aja ya, dari diri gue sendiri aja. Kayak misalnya gue cadel gitu kan, itu kan untuk beberapa orang kan pasti jadi hambatan ya, entah itu cadel, entah itu gugup, apalagi buat public speaking kayak gini ya. Ya cuma paling gue cara ngehandle-nya ya itu lebih ke mindset sih. Ada temen gue yang cadel, cuma dia nggak terlalu peduli sama omongan orang gitu. Akhirnya lama-lama orang nggak ngelihat cadel itu sebagai masalah. Kayak gitu, kayak oh enggak kok, lu harus lebih ngeyakinin diri lu sendiri aja gitu. Kalau ternyata orang-orang tuh nggak ngelihat kelemahan lu itu, lebih kepada kayak apa isi omongan lu kayak gitu. Ya. Kalau gue lebih ke situ sih. Itu contoh kecil. Iya itu doang. Setuju. Benar-benar juga udah nyinggung tentang contoh kecil dan cara handle-nya mungkin. Oh gitu. Oke, silakan. Pertanyaan dari panelis nih. Pertanyaan dari panelis nih perdana teman-teman. Harus kita rayakan nih. Pertanyaan dari panelis nih. Oke ya, silakan Bapak Afi, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, tadi kan ada yang ngomong ini ya, soal apa namanya? Batasan-batasan. Kalau misalnya lu kalau insecure lu nggak boleh ngelewatin batasannya gitu kan, nggak boleh sampai lebih dari batasannya. Terus pertanyaan gue, gimana cara lu tahu itu batasan lu gitu? Sedangkan menurut gue insecure tuh nggak ada yang bisa diukur, nggak ada apa-apanya gitu. Kalau ukurnya nggak ada ya, abstrak. Ya. Oke, gue kali ya yang mau jawab. Boleh. Oke. Sebenarnya ya Vi, benar balik lagi, tolak ukurnya tuh nggak ada gitu loh. Ketika gue udah mencapai puncaknya gimana, tapi yang bisa tahu lo udah ada di puncak, lo nggak boleh lebih insecure dari ini tuh diri lo sendiri gitu loh.
lo yang tahu ketika mental lo udah mulai gak benar gitu atau fisik lo jadi ikutan gitu. Karena kan balik lagi kan mental sama fisik juga berpengaruh gitu kan. Ketika lo sakit mental lo juga bisa terpengaruh. Ketika lo lagi insecure fisik lo juga bisa terpengaruh gitu. Jadi kayak kalau gue sih ngeliatnya dari um, dari diri gue sendiri. Gue lihat nih misalkan gue kan dikasih kesempatan untuk jadi leader gitu kan di kantor. Terus gue ngerasa kayak gue tuh nggak, kayaknya gue zolim deh sama anak-anak gue, kayaknya gue nggak jadi pemimpin yang baik deh, bla segala macam. Awalnya cuma kayak gitu gue insecure, sampai ketika gue lihat kinerja kerja gue udah sampai turun gara-gara gue cuma mikirin kayak gitu. Nah gue langsung mikir, oh gue nggak bisa nih kalau tambah insecure lagi, gue harus stop nih, gue harus kayak cari hal lain gitu, gue harus cari, akhirnya gue mainan kuku lah, mainan kuteks atau apa gitu, atau gue cari penyemangat lain, terus gue ngobrol sama orang lain segala macam, sampai akhirnya gue bisa mengurangi insecurities gue itu gitu sih. Sebenarnya kalau dari gue itu kayak lo harus tahu gimana ya, lo pasti tahu lah gitu, lo bisa lihat sendiri lo tingkatan nanti di mana gitu. Kalau gue sih ketika gue kalau berhubungan dengan pekerjaan, ketika gue ngerasa udah nggak bisa produktif terus akhirnya mengganggu yang lain, jadi gue kayak langsung oke, gue tahu nih ini udah nggak baik gitu. Kalau gue sih gitu. Kalau yang lain mungkin ada yang mau share? Gue mau nambahin sedikit ya. Jadi menurut gue batasan itu bisa dilihat dari dua hal. Ketika insecurity itu mengganggu kehidupan lo, kehidupan pribadi, personal, profesional, dan yang kedua ketika sudah mengganggu kesehatan mental dan fisik lo. Nah, gue kasih contoh aja biar lebih gampang. Gue punya temen gue itu insecure banget sama bobot tubuhnya dia. Dia merasa dirinya itu terlalu berat badannya terlalu berlebih lah. Terus sampai akhirnya dia menjadi stres. Dia jadi stres sendiri dan dia berusaha untuk menghilangkan rasa insecure itu dengan mengurusin badan. Tapi in the way caranya itu salah. Akhirnya dia sampai masuk rumah sakit dan dia harus sampai diopnam kayak gitu. Itu kan sudah, maksudnya rasa insecure-nya dan cara dia menghadapi insecure-nya itu udah salah ya. Sampai dia stres, sampai kayak kurang makan, sampai nggak mau makan gitu, nggak mau diajak ke kantin. Itu kan udah mengganggu satu sisi kesehatan fisiknya dia, mentalnya dia karena dia mikirin mulu, jadi lemes, diajak ngomong jadi kayak nggak ceria gitu, diajak bercanda jadi kayak diem aja, jadi murung, dan mengganggu hubungan personal sama teman-temannya juga. Dan kita juga kayak ngelihatnya kayak dia kenapa sih kayak gitu, kok jadi sekarang jadi kayak nggak asik kayak gitu sih. Jadi yang tahu benar, setuju sama Giska, yang tahu batasan insecurity lo itu udah seberapa parahnya itu ya cuma diri lo. Jadi yang tahu cara menghadapinya juga diri lo, dan nggak bisa satu kasus misalnya, karena rasa insecure orang tuh beda-beda. Ada yang insecure cuman karena misalkan ya, nggak cuman karena, ada yang karena misalkan fisiknya dia, ada yang insecure karena dia kemampuan public speakingnya kayak gue misalkan, ada juga yang insecure banyak hal gitu, dan nggak bisa satu solusi lo terapkan ke banyak hal tadi. Jadi ya itu yang membuat batasan ada diri lo sendiri, dan yang tahu cara cara healingnya juga cuma diri lo sendiri. Walaupun mungkin ada bantuan profesional ya, kalau itu sudah ngaruh banget sama yang tadi gue sebutin, kesehatan fisik, mental, dan hubungan personal, profesional, maupun kehidupan lo dengan sosial lo gitu. Betul. Udah sih, dari gue itu aja. Aji atau Dipa mau nanggepin kah? Gue udah jawab sih. Cukup. Oke. Gimana Bapak Afi? Panelis yang bertanya sudah cukup jelas? Oke, cukup. Oke, cukup. Iya, gue kira ada konklusinya gitu. Gue kira ada konklusinya. Iya, gue kira ada. Pura-pura nanya nih. Gue pura-pura nggak tahu. Gue nanya biar gue itu beneran nggak tahu. Statement tuh. Oh iya, maaf. Lu ya. Ya. Bener ya. Gue seuzon nih, Vi. Dosa nggak sih, Vi? Astagfirullahaladzim. Ntar gue ke Ben Hill deh buat minta maaf deh. Maaf. Iya. Oke. Nah, tadi kan sebelum Afi menanya, Afi kan juga sempat ngebahas tentang itu kan, cara dia nge-handle insecure-nya gitu. Nah, mungkin ada yang mau sharing nggak? Masing-masing kan kayak tadi yang El juga bilang kan, yang tahu cara nge-handle insecure itu kan diri lo sendiri. Tapi mungkin dengan kita meniru cara orang lain menghandle insecure-nya juga bisa work gitu loh. Nah, mungkin ada yang mau share nggak? Kayak misalkan Aji cara handle insecure kayak gimana, El gimana, Dipa gimana, Afi gimana?
Ayo, siapa duluan? Gua. Oke, silakan. Sebenarnya yang tadi gue udah coba untuk melihat cara menghandle gue untuk gue bisa lebih nggak iri ya sama orang, kayak yang tadi untuk gue nge-mute postingan orang dan instastory orang gitu. Mungkin yang banyak terjadi, yang sering gue denger juga gitu kan, masalah yang tadi Elvina bilang, masalah berat badan. Yang ya maksud gue, ya lu lihat gue kurus kayak gitu. Maksud gue mau cowok ataupun cewek sebenarnya punya rasa insecure gitu. Mungkin bedanya ada orang yang bisa memperlihatkan insecure dia dengan kayak nangis, atau ada orang yang bisa mendem tapi sebenarnya dia emang insecure kayak gitu kan. Menurut gua insecure itu bisa dihandle sama kayak yang tadi Elvina bilang, setiap orang punya caranya masing-masing. Dan kalau dari gua ya, misalnya lo kena body shaming nih, terus abis itu lo ngerasa sakit banget, lo ngerasa sedih, nangis, seperti yang udah gua bilang sebelumnya, terlarut dalam kesedihan atas apa yang lo rasakan, itu sebenarnya wajar banget. Tapi menurut gua nggak harus terlarutnya itu berlangsung lama gitu loh. Karena pasti sebelumnya lo punya usaha untuk kayak gimana caranya gue bisa menghandle fisik gue atau yang lainnya gitu. Dan menurut gue juga jangan kalau kata Afi itu lo harus punya sifat bodoh amat dalam segala apapun yang menurut lo nggak setuju. Menurut gue itu yang pertama. Kayak misalnya lo kena body shaming, ya lo dengerin aja. Maksud gue kayak pasti ada rasa sakit, cuman pada akhirnya, karena gue juga pernah ngerasain gitu kan, yang sampai sekarang gue udah berada di titik dimana gue udah bodo amat, dan gue berusaha untuk cari kenapa sih gue bisa kayak gini gitu kan. Karena emang ada banyak orang yang, kalau untuk masalah berat badan gitu ya, ada orang yang punya hormon, dia bisa punya berat badan ideal, atau dia emang hanya bisa kurus atau gemuk aja gitu kan. Tapi menurut gue yang terpenting adalah lu yang penting sehat aja kayak gitu loh. Karena ketika lu sehat, lu bisa lebih produktif, lu bisa membuktikan sama orang yang suka ngata-ngatain lu gitu kan. Misalnya gue bisa lebih dari lu tanpa walaupun gue kayak gini, tapi gue bisa lebih dari lu kayak gitu sih. Kalau gue menghajarnya tuh kayak gitu loh, buat balik nyerang ke orang yang kayak gitu. Jadi kalau insecure dari dari berat badan ataupun kalau dari situ, gue sih kayak gitu cara gue menghandle-nya gitu. Rasa bodoh amat dan usaha, itu sih yang paling penting. Oke, thank you Aji. Oke. Oke, siapa selanjutnya? Dipai. Siapa? Mau Dipai. Oke, Dipai. Jadi si Afi ini Mark Manson banget ya orangnya. Seni bersikap bodoh amat banget lah ya. Mark Manson punya Mark Manson. Enggak, maksudnya kan bodoh amat gas dalam semua hal. Tapi dalam beberapa hal, maksud gue, gitu ya, jangan menggariskan. Aduh, tolong ya Dipai ya. Besarkan. Iya, jadi kalau misalnya yang soal ngehandle ya, kalau gue soal ngehandle kan formula orang kan punya formula masing-masing lah. Gue sepakat sama Agi juga, sama aku juga. Tapi kalau gue mungkin lebih ke preventifnya itu sendiri sih. Kayak misalnya gimana cara ngehandle itu, karena gue belum tahu persis ya gimana cara ngadepin obstacle yang akan gue hadapin. Ya gue preventif aja. Gue mencoba untuk mencegah biar nggak insecure, atau gimana caranya biar nggak sampai mengganggu tingkat kenyamanan gue sendiri. Karena ketika gue menghadapi itu dan gue nggak tahu cara menyelesaikannya, itu yang jadi PR juga sih. Karena kita nggak pernah tahu nih apa yang akan kita hadapin, dan kita juga harus bersiap untuk menghadapi itu kan. Nothing is certain lah. Tapi kalau misalnya lo bisa preparing dengan cara preventif hal itu, mencegah hal itu biar nggak lebih parah, itu lebih bagus sih. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya benar sekali Pak. Dari Kemenkes sih sebenarnya mencegah lebih baik daripada mengobati.
Tapi bisa dipakai di beberapa hal ya. Bisa diimplementasikan di beberapa ya. Gitu dia. Oke, mungkin sebelum El sama Afi, gue dulu kali ya. Gue kayak rada gregetan. Kalau dari gue, cara handle insecure versi gue itu sebenarnya dulu kan gue sempet lah rasa down banget, terus gue konsultasi sama psikolog gitu, terus gue dikasih tips lah sama dia, cobalah ketika lo udah ngerasa insecure dan ngerasa kayak udah nggak sehat banget, bisa coba aja gitu. Lo caranya adalah lo ngaca, terus lo muji diri lo sendiri gitu. Lo ngaca terus muji diri. Nah, biasanya kan orang itu punya sesuatu kayak misalkan gue tuh bentuk tubuh yang paling gue suka adalah bibir misalkan. Itu gue akan muji bibir gue atau apa gitu. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, cobalah bikin surat cinta untuk diri sendiri gitu. Jadi kayak supaya lo bisa mengapresiasi diri lo gitu loh. Dengan lo membuat surat cinta untuk diri lo sendiri. Terus ketiga itu rayakan setiap achievement yang lo punya gitu. Ketika lo lagi down kayak misalkan gue ngerasa kayak gue leadership gue kacau nih, nggak benar gitu. Tapi gue kayak balik lagi, tapi ya walaupun gue ngerasa sekarang leadership gue nggak baik, setidaknya dalam 2 tahun gue bekerja ini, gue udah ngelakuin ini segala macam. Jadinya gue lebih semangat lagi. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, hobi gitu. Coba ngelakuin hobi yang lo suka gitu. Jadi kan lo happy dan jadi kayak rasa insecure lo, rasa tidak nyaman lo itu tersalurkan, bukan tersalurkan sih, ke distract sama hal yang bikin lo happy gitu sih. Kalau gue 4 itu sih. Oke, mungkin El atau Afi, silakan. Oke, gue dulu ya. El dulu lah, El. Oke. Sebenarnya gue mau ngasih pandangan sedikit. Jadi gini, sebelum lo mencapai cara menyembuhkan, lo harus tahu penyebabnya dulu. Apa yang membuat diri lo itu insecure. Jadi lo harus find out dulu penyebabnya. Karena setiap tindakan, setiap hasil, setiap pola pikir yang terbentuk, itu pasti ada why-nya di belakangnya. Jadi itu yang pertama. Dan gimana cara menemukan penyebabnya? Karena insecure ini kan nggak terlihat ya. Jadi emang ada PR-nya. Gimana cara nemuin penyebabnya. Tapi kalau saran gue adalah di find out-nya itu caranya dianalisis. Jadi misalnya kayak gue itu insecure ketika gue ngomong di depan publik gitu. Apa sih yang menyebabkan lo bisa insecure ngomong depan publik? Kalau lo searching aja tuh di Google gitu. Atau kalau emang udah parah banget lo ke psikolog gitu. Yang pertama misalkan karena lo tidak menguasai materi. Terus yang kedua lo kurang percaya diri. Terus lo selalu memikirkan hal yang berlebihan, overthinking. Lo tulis dulu semua hal yang memungkinkan, yang namanya hipotesis. Jadi lo tulis hipotesisnya sebanyak-banyaknya, yang sebanyak-banyak lo temuin. Abis itu lo berkaca sama diri lo, bener gak karena ini, bener gak karena ini, bener gak karena ini gitu. Itu lo tandain. Nah dari situ lo baru bisa narik solusinya. Nah, kayak gue misalnya penyebab gue insecure itu tampil di depan umum karena gue itu orangnya suka banget memikirkan skenario-skenario buruk. Gue tuh overthinking banget. Kira-kira gue kalau kayak gini pasti gue hasilnya kayak gini. Itu salah satu faktor ya. Ada banyak faktor yang kalau di-mention semua itu kayak bisa sampai pagi ya. Nah, misalnya gue overthinking. Dan karena gue overthinking, gue merasa diri gue ini nggak layak, gue nggak worth it. Itu yang bikin kepercayaan diri gue low banget. Nah, caranya gimana supaya percaya diri itu naik? Nggak bisa cuma semalam. Karena pola pikir lo itu terbentuk dari hasil perbuatan lo sebelumnya. Dan hasil pemikiran lo dari bahkan lo kecil ya. Makanya tuh ada yang namanya golden age tuh dari usia lo 1 tahun. Itu tuh udah terbentuk tuh akan budaya, tradisi, segala macemnya gitu. Yang akhirnya yang membentuk pola pikir lo. Yang kayak takut akan kegagalan, itu salah satunya gue juga gitu. Overthinking dan takut gagal. Nah, sekarang gue menemukan caranya gitu. Sekarang tuh gue bisa dibilang menurut gue skill public speaking gue nggak separah dulu. Walaupun mungkin nggak bagus banget, tapi lebih better gitu. Ada peningkatannya. Nah, caranya salah satunya nih gue punya ini. Ini kalau bisa lihat tulisannya Be Positive. Bukunya buku endorse, buku Mickey Mouse dari Disneyland. Ya, oleh-oleh dari bos gue. Nah, di sini gue tuh menuliskan hal-hal yang gue achieve, yang bikin kepercayaan diri gue tinggi. Misalkan gue ngapain nih, karena gue kerjanya sebagai anak sosmed atau konten, gue tulis nih kapan followers social media pekerjaan gue naik, kapan artikel gue viewsnya tinggi, kapan gue dipuji sama leader gue, kapan temen gue ngomong makasih dengan tulus gitu ya. Itu selalu gue tulis di sini. Dan target gue selama 1 tahun atau 1,5 tahun nih buku harus udah full. Fungsinya apa? Dengan mencatat lo akan mengingat.
Jadi ketika lu lagi down, lu baca lagi, lu buka buku ini, dan lu akan melihat ternyata diri lu berharga. Ternyata lu itu hebat gitu. Lu itu pinter gitu. Lu itu dibutuhkan orang lain gitu. Ini bukan maksud ria ya lu nulis kayak gini nginget-nginget kebaikan lu enggak. Tapi ini sebagai latihan pola pikir. Karena menurut gue guys, lu harus menurut gue ini penting banget. Semua itu berawal dari mind. Kayak apapun tuh tindakan lu, apapun respon lo itu tuh dari pikiran. Makanya penting banget untuk menjaga pikiran lo akan tetap sehat dan positif. Itu sih cara gue. Udah. Soalnya bukunya komprehensif banget ya. Iya tuh lu nulis buku deh El. Laku dulu El. Ntar ya kalau gue sukses biar gampang naiknya. Amin. Oke. Oke, thank you El. Kalau dari Afi ada nggak sih? Gue insecure pengen ngomong abis lihat El ngomong. salah urutan ya Vi. Salah urutan El. Gongnya udah kelar. Iya. Gak apa-apa. Jadi kalau menurut gue sama kayak tadi sih, maksudnya gue kan alhamdulillah dikaruniai sifat bodo amat ya. Dan setiap orang yang gue kasih saran bodo amat tuh mereka selalu ngeluh nggak bisa, gue nggak enakan. Tapi menurut gue bodo amat tuh kunci sih sebenarnya. Tapi itu butuh jam terbang untuk ngikis semua perasaan gak enak lu sama orang, gak enak lu kayak gini kayak gitu. Itu gue udah mulai bodo amat tuh dari awal kuliah sih. Karena kan kalau misalnya ngomongin kayak gitu kan lu bodo amat lah, lu gimana, itu kan pasti faktornya kan sama kayak tadi dia bilang, pasti ada sebelumnya kan. Sebelumnya lu pernah diapain, lu ada di kondisi gimana, segala macem. Dan gue termasuk orang yang hidup di lingkungan yang toksik ya. Alhamdulillah itu udah semua orang udah tahu lah gitu kan, dari yang kayak bunglon lah, yang depan baik, belakang begini, ada yang beneran baik, ada yang kayak gimana gitu kan. Sampai akhirnya gue nemu kesimpulan dan gue dapet celah gitu. Ya intinya gitu, lu harus bodo amat, latihan terus sama ngelihat situasi dan kondisi, pandangan dan jangkauan tuh. Iya. Itu sih. Kayak sesuatu. Oke, jadi intinya kalau dari Afi adalah bodo amat ya guys. Tolong dicatat bodo amat aja. Gitu. Ya, benar. Oke, ini ada teman kita yang nanya Elmirada. Katanya Hai El. Apa tuh? Hai El juga. Sama El. Katanya nanya dong, harus gimana ya kalau pasangan kita sendiri bikin insecure, atau orang terdekat kita deh secara personal, maybe keluarga. Kalaupun kita udah menyampaikan tapi ternyata orang personal itu tetap bikin kita insecure, gimana ya? Dan kalaupun kita mau bodo amat pun mungkin gak bisa 100% karena kita hidup sama mereka setiap hari. Oke, mau coba duluan. Wow, seru nih. El dan El coba silakan. Afi sama El. Berkaitan kan tuh soalnya. Gimana tadi si Kak El merasa pasangannya yang membuat dirinya, pasangan dan lingkungannya membuat dirinya insecure. Gimana ya, gue berdasarkan pengalaman aja ya. Gue pernah ada di lingkungan yang bisa dibilang toxic gitu. Jadi yang menyebabkan diri kita down itu ya sebenarnya ya circle kita sendiri, orang-orang terdekat kita sendiri gitu. Dan gue cara simpelnya adalah gue sorry. Ya, dan cara simpelnya adalah gue meninggalkan lingkungan toksik itu, karena menurut gue pribadi adalah support system itu penting dalam pengembangan diri lo gitu. Lo nggak bisa bukannya nggak bisa ya, maksudnya menurut gue itu ada andil yang cukup besar deh untuk hidup lo gitu. Cuman kan kalau keluarga lo nggak mungkin ninggalin keluarga lo kan, kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalau masih pasangan atau kayak temen atau kayak ya yang kayak lingkungan kerja atau apa gitu ya, misalnya yang toksik, ya menurut gue kalau lo bisa ninggalin ya ninggalin aja. Tapi kalaupun lo nggak bisa ninggalin, ya pakemnya ada di lo. Balik lagi yang tadi gue utarain, sebenarnya itu kuncinya itu adalah di mindset, di pikiran lo sendiri. Dan siapa yang bisa ngontrol pikiran lo? Ya lo sendiri gitu. Jadi ya kalau misalkan keluarga lo sendiri pun toksik kayak gitu, ya udah, asal lo punya bentengnya,
lu punya kekuatan di diri lu, pikiran lu lurus, kalau misalkan enggak, gue nggak boleh nih insecure cuman gara-gara omongan ini, ya udah, itu menurut gue nggak perlu dipermasalahin gitu. Atau kalaupun emang lu nggak kuat misalkan, ya lu coba ngomong aja. Menurut gue keterbukaan, segala masalah itu bisa diselesaikan dengan keterbukaan gitu. Lu bicara dari hati ke hati gitu sama pasangan lo atau sama keluarga lo, sama teman lo. Jangan ngomong kayak gini-gini karena ini bikin diri gue insecure gitu. Gue nggak minta lu pahami, tapi setidaknya menjaga perasaan gue gitu. Ya itu nggak apa-apa sih, fair-fair aja gitu sih. Sorry kalau misalnya sarannya kurang bagus. Menurut gue ya cara gampangnya ya tinggalin aja gitu. Ya. Oke, gue setuju aja sama El. Apalagi kalau udah pasangan bikin insecure, gue sih gue tinggalin. Gue selalu udah pernah ada di lingkup itu kan ya. Kalau mau tahu mungkin bisa lihat di Toxic Relationship ya. Episode berapa gitu? 8 ya? Episode 8. Ya, boleh nonton itu gitu. Terkadang kita tuh suka nggak sadar kalau kita lagi ada di lingkungan toxic relationship, tapi mungkin yang bisa lo sesimpel lo ngerasa insecure aja tuh ternyata bisa jadi sign gitu loh kalau ternyata lo lagi ada di lingkup toxic relationship gitu. Nah kalau misalkan pacar lo bikin insecure, tinggalin aja. Atau ya tadi balik lagi kata El, coba ngomong dulu baik-baik. Kalau nggak bisa ngomongin baik-baik, emang mungkin mindsetnya udah beda, terus nggak sejalan ya. Udah daripada lo stres sendiri, mending tinggalin aja sih. Kalau keluarga ya benar kata lo harus punya bentengnya masing-masing. Kayaknya karena cukup banyak juga orang yang punya keluarga toksik gitu, tapi bisa bertahan karena itu dia punya bentengnya masing-masing, punya pakamnya masing-masing. Oke, ketika gue ngerasa insecure karena ini, gue harus ngakuin ini, gue harus ngapain gitu segala macam. Tapi kunci yang paling penting sih komunikasi, beneran komunikasi sih gitu. Bahkan gue juga kayak misalkan gue ngerasa kayaknya adik gue jadi insecure nih gitu karena nyokap gue gini-gini, ya gue akan ngomong cobalah lebih hargain orang, bebas segala macam. Terus kayak dari situ kan jadi ada pelajaran baru. Terus akhirnya mungkin kalau misalkan ada keajaiban orang tua kita gitu, keluarga kita bisa lebih ngerti gitu. Itu di komunikasi nomor 1. Oke, sepertinya kita sudah berada Fernando di nggak jadi acara. Fernando. Oh, Fernando mau kasih saran, Bapak Fernando? Atau sudah cukup? Masalah bodo amat, Vi. Afi? Udah di unmute Are you tunggu. there? Cukup. Halo, Vi. Cukup. Lu ya udah ditunggu-tunggu, cukup aja sebelum. Oke. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak El sama Dipai sama Aji dan Afi udah ngobrol-ngobrol bareng. Semoga obrolan kita berfaedah ya bagi orang-orang. Terus terima kasih banyak teman-teman yang udah nanya, Claudilen, Elmirada, thank you banget udah nanya dan udah nonton kita malam ini. Sampai ketemu lagi di Gabut Aja di YouTube channelnya Aji Bartuwinata minggu depan. Bye. Namaste.